Benar Tuhan, ketika kami mengiring Tuhan, bahkan ketika waktu pertama kali manusia ini diciptakan, yaitu Adam dan Hawa, bukan merupakan sesuatu hal yang mudah, sekalipun mereka ada di suatu taman Eden, taman yang tidak sempurna, taman yang begitu sempurna. Akan tetapi ketika ada datang pencobaan, ketika ada iblis yang ingin mencelakakan kehidupan manusia, maka saat itu juga Adam jatuh ke dalam dosa, Hawa jatuh ke dalam dosa. Tetapi kami juga yakin dan percaya ada cara dan metode Allah untuk membalikkan manusia ini diampuni dosa-dosanya, karena Dia telah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, mati bagi kami, bangkit bagi kami, menyediakan tempat bagi kami. Dan kami yakin dan percaya Yesus Kristus itu adalah Allah yang hidup, yang akan menghidupi kami semua yang ada di tempat ini. Oleh karena itu Bapa yang baik, biarlah hari ini kami akan belajar tentang manusia yang jatuh ke dalam dosa, dan biarlah izinkan hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu dengan urapan yang selalu baru, urapan kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengalir lewat mulut lidah bibir hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan bukan perkataan hamba-Mu lagi, tetapi perkataan-perkataan kuasa Roh Kudus yang boleh mengalir lewat hamba-Mu, sehingga hari ini kami yakin dan percaya kami yang mendengar akan mengalami perubahan. Kami yang mendengar hari ini akan terlalu percaya kepada Tuhan. Kami yang mendengar hari ini berhati-hati dengan dosa. Kami yang mendengar hari ini pulang penuh dengan sukacita, pulang penuh dengan damai sejahtera, pulang penuh dengan kekuatan, pulang sudah disembuhkan. Bahkan hari ini kami pulang mengalami hal-hal yang belum pernah kami alami sebelumnya di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berfirmanlah, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang percaya, kita katakan bersama-sama amin. Sekali lagi kita katakan bersama-sama amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada haleluya, amin. Ada amin, haleluya. Kita kembali ya melanjutkan kitab Kejadian sampai kita selesaikan semua dengan jantan. Haleluya. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan kita seluruh keluarga besar GBI Aberta berduka cita ya atas Bapak Pendeta Trisna yang telah dipanggil oleh Tuhan pulang ke rumah Bapa di surga pada hari Senin malam. Pak Trisna ini kawan akrab saya semenjak tahun 2006-2007 ya, dan kita ditahbiskan sama-sama sebagai pendeta penuh, karena kalau di GBI ada urutannya dari pendeta pembantu, sekarang pendeta apa ya, pendeta pratama, pendeta pembantu, pendeta muda, akhirnya jadi pendeta tua. Nah, saya ditahbiskan bersama-sama. Pak Trisna ini kawan akrab saya yang juga memberkati yang kemarin juga berkhotbah di tempat ini. Waktu itu nggak tahu siapa yang jadi WL, apa Marce atau Bu Teti, saya lupa dah. Ya kan? Nah, jadi beliau sudah luar biasa dengan meninggalnya juga luar biasa cepat, cuman sakit 1-2 hari, dan sakitnya juga sakit sepele, bukan sakit kanker, bukan sakit jantung, hanya sakit diare, mencret-mencret. Ada haleluya? Mau saudara meninggal cara begitu? Oh, enggak haleluya. Tadi katanya amin. Yuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau mendengar firman Tuhan dengan judul hari ini, apa yang membuat Adam jatuh ke dalam dosa. Kita buka yuk kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-5 sampai ke-7. Nanti kita akan sambung ke kitab Kejadian pasal 3. Tapi ayat 2 sampai 9 lah. Kitab Kejadian 2 ayat yang ke-5 sampai ke-9 saja dulu. Kita harus menyimak ini baik-baik ya, karena ini adalah kunci kenapa manusia ini tidak takut terhadap dosa. Nah, ini adalah kuncinya saudara. Kita harus benar-benar serius di dalam mendengarkan firman Tuhan kali ini, supaya kita mendapat maknanya juga dengan serius. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 5 sampai ke-9 saja. Yang sudah ketemu katakan amin. Yuk, saya baca ayat yang ke-5. Belum ada semak-semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Ayat yang ke-6, silakan dibaca. Oke,
Ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ayat ke-8 silakan dibaca. Ayat yang ke-9 yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Hari ini kita akan melihat manusia pertama yang diciptakan Allah adalah Adam. Nah, Bapak Ibu Saudara, Allah menggunakan 5 hari untuk menciptakan langit dan bumi. Dan setelah selesai, ayat yang ke-7, Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Arti kata Adam dalam bahasa Ibrani adalah bumi. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, arti kata Adam dalam bahasa Ibrani adalah bumi atau merah. Nah, merah ini atau bumi ini berasal karena Adam itu lahir dari bumi. Allah menggunakan debu dan tanah untuk menciptakannya, maka itu dinamakan Adam. Nah, selanjutnya setelah Tuhan membuat taman di Eden, terus setelah itu ditempatkan manusia, baru Tuhan juga menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari yang menarik. Akhirnya adalah yang dinamakan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi ada berapa pohon? Ada berapa jenis pohon? Banyak. Tetapi yang menjadi spesial, yang menjadi peran utama di dalam Alkitab kali ini, 2 pohon. Satu pohonnya namanya pohon kehidupan, yang satu lagi namanya pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang jarang dibahas oleh hamba Tuhan sampai dengan hari ini adalah pohon kehidupan. Mungkin Bapak Ibu Saudara terlalu sering mendengar cerita tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Bagaimana dengan pohon kehidupan? Nanti kita akan bahas cerita dari pohon kehidupan ini. Kita akan bahas lebih terperinci. Kenapa Tuhan menaruh 2 pohon ini, saudara? Ya kan? Allah kemudian, tidak lama kemudian, Allah bilang bahwa Dia boleh, semua pohon boleh dimakan kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, Allah menempatkan mereka di Taman Eden begitu luar biasa. Ada begitu banyak tanaman, pohon, beserta ragam jenis buah-buahan yang manis. Udaranya juga segar. Kalau kita mau beri udara yang segar, kita perlu pergi kemana? Puncak. Kita perlu pergi ke Bandung. Kita perlu pergi ke Sukabumi. Tapi ini enggak, saudara. Ada buah-buahan, ada pohon. Adam dan Hawa camping di situ dengan luar biasa. Ada sungai. Sungainya juga nggak seperti Sungai Ciliwung yang sekarang ini seperti apa? Sungainya coklat, saudara. Ini ada sesuatu hal yang luar biasa. Dan yang lebih luar biasa lagi, di Taman Eden segala makhluk hidup itu saat itu duduk santai-santai sama-sama dengan Adam. Mereka bersuka cita, mungkin mereka saling guling-gulingan, ya kan? Dalam bayangan saya mereka itu saling bersahabat. Nggak ada manusia kejar-kejar babi hutan, ada haleluya. Nggak ada manusia dikejar-kejar harimau, nggak ada manusia dikejar-kejar singa, nggak ada manusia dikejar-kejar binatang-binatang yang lain. Semuanya itu begitu damai, begitu luar biasa. Saudara bisa bayangkan? Dan yang lebih luar biasa satu, saudara. Apa? Yang paling luar biasa di Taman Eden terjadi, sangat luar biasa. Satu yang mungkin kita nggak perhatikan. Apa? Allah sering datang sama Adam dan Hawa. Kita, walaupun kita berlibur ke Eropa, ke mana-mana, ya kan, ke gunung kemana, nggak ada Allah datang untuk berbicara. Tapi kali itu ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa,
Allah mampir, saudara. Allah mampir, datang ngobrol sama Adam dan Hawa. Dam, gimana lu kabarnya, Dam? Sakit nggak, Dam? Enggak, Tuhan, sehat sedia kala. Hawa, gimana kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Kira-kira Adam dan Hawa berantem nggak seperti pasangan suami istri waktu belum jatuh ke dalam dosa? Halo? Nggak ada yang berantem, ya kan? Kalau sekarang sebentar, ya kan, awal-awal baik sih, ya kan. Saya kemarin berapa kali itu ketemu pasangan suami istri. Awal-awal ngobrolnya ibu sama anak, terus suami sama istri. Awal-awal ngomongnya wah luar biasa, sukacita, damai sejahtera. Nggak lama 10 menit kemudian ribut, saudara. Saya nggak tahu gara-gara apa, tiba-tiba aja dia ribut. Yang satu apalagi bahasa Vietnam kan, ketemu sama orang Vietnam, wah dia ribut, saudara. Nah, tidak ada. Hanya Adam dan Hawa penuh dengan sukacita. Allah main, mondar-mandir Allah. Kenapa Allah main, saudara? Kenapa Allah suka mampir? Kenapa Allah nggak suka mampir hari-hari ini ke dunia? Kenapa Allah nggak suka mampir ke rumahmu? Kenapa Allah nggak suka mampir ke dalam pekerjaanmu? Kenapa Allah nggak suka mampir ke gerejamu? Karena DOSA, dosa. Allah itu suci, Allah itu mulia, Allah itu agung, Allah itu tidak bisa bersekutu dengan dosa. Ketika belum ada dosa, dia mau datang ke tempat Adam dan Hawa. Dia mau bersengkrama, dia mau mondar-mandir ngobrol dengan Adam dan Hawa. Karena apa? Karena masih suci dan kudus Taman Eden waktu itu, saudara. Bisakah kita ngebayangkan dengan hal yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Sulit, luar biasa sulit. Dan itulah Allah yang kita sembah, Allah yang tidak kompromi dengan dosa, Allah yang terlalu suci untuk dapat menyatu dengan dosa, untuk dapat bercengkrama dengan dosa. Dia tidak akan mau ketika kita berdosa, apalagi kita hidup dalam dosa, apalagi kita berkubang dengan dosa. Allah nggak akan mau turut campur dalam pekerjaanmu, turut campur dalam bisnismu, turut campur dalam pelayananmu, turut campur dalam keluargamu. Dia tidak akan mau. Ada amin, saudara? Itulah Allah yang kita sembah. Nah, lalu kita lihat, kita baca kemudian ya, ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Saya loncat ya, karena terlalu banyak kalau kita baca. Lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari yang kau memakannya, pastilah engkau mati. Ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saya akan bahas beberapa hal di sini, saudara. Hal yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang pohon yang istimewa. Dua pohon yang istimewa. Apakah pohon itu? Yang pertama adalah pohon kehidupan. Yang satu lagi adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Saudara yang terkasih, apa itu pohon kehidupan? Pohon kehidupan adalah ketika buahnya dimakan, maka orang itu akan hidup kekal. Dia kekal di dalam keterbatasannya, bukan kekal seperti seorang pencipta, beda. Saudara mesti bayangkan begini, saudara mesti mengerti begini. Kekal itu ada dua. Pertama, kekal yang tidak terbatas, yaitu Tuhan sendiri. Sedangkan kekal bagi manusia itu tetap ada terbatasnya, kekekalan yang terbatas, saudara. Waktu manusia diizinkan oleh Tuhan, dia makan pohon kehidupan, dia pasti makan pohon kehidupan, maka Adam dan Hawa itu kekal di dalam keterbatasannya. Apakah yang kekal ini bisa menjadi tidak kekal? Apakah yang kekal ini bisa menjadi menjadi masuk ke dalam neraka? Bisa, kalau dia melanggar hukum dan undang-undangnya Tuhan. Nah, kali itu dia menyimpang dan mencoba memakan pohon pengetahuan, buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau saudara perhatikan dengan jeli, kita lihatlah ya, ini tragedi nih, saudara. Ini tragedi paling besar
yang terjadi sepanjang sejarah. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, sebelum kita baca ini sedikit saya mau tanya. Allah berfirman dulu baru menjadikan Hawa, atau Hawa dijadikan dengan Adam baru setelah itu dia ngomong, pokoknya pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat tidak boleh dimakan. Yang mana yang duluan? Halo? Yang mana yang duluan? Allah bilang dulu, Dam, ini jangan dimakan ya Dam ya, baru jadi Hawa. Atau semua udah jadi dulu, Adam dan Hawa udah jadi, baru Allah berfirman. Yang mana yang benar? Semua udah jadi dulu, baru Allah berfirman, jangan pohon pengetahuan yang baik dimakan. Ya, kebetulan salah Pak. Jadi begini urutannya. Nah, ini yang membuat kita semakin mengerti kenapa Adam jatuh ke dalam dosa. Tadi kan judul saya, apa sih yang menyebabkan Adam jatuh ke dalam dosa? Jadi urutannya begini Bapak Ibu Saudara. Allah memberikan firman kepada Adam. Teks, saudara baca ya kan, Kejadian 2 pasal yang ke-17. Dia bilang setelah Adam dijadikan, ayat 17, pengetahuan yang baik dan yang jahat tidak boleh dimakan. Baru Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Ini yang menjadi titik, bukan kelemahan Tuhan menciptakan, bukan. Tapi ini yang menjadi titik pintu masuknya dosa ke dalam kehidupan manusia. Kenapa saudara? Karena Tuhan berfirman hanya kepada Adam. Dia tidak berfirman langsung kepada Hawa. Dia hanya berfirman kepada Adam, Dam, pokoknya engkau tidak boleh makan. Adam menyampaikan kepada Hawa. Nah, kenapa bisa Hawa tidak percaya? Itulah yang akan kita bahas hari ini saudara. Kalau saudara hanya mendengar firman Tuhan dari pendeta seperti saya, kalau saudara mendengar firman Tuhan dari pendeta-pendeta yang hebat, yang besar, yang luar biasa, saudara bisa goyah. Yang percaya katakan amin. Saudara bisa goyah karena saudara nggak mendengar langsung dari Tuhan. Saudara nggak mendengar langsung suaranya dari Tuhan. Begitu audible kepada kehidupan saudara. Tidak mendengar langsung. Saudara yang terkasih, saya mau katakan satu hal. Kenapa banyak orang hari-hari ini gagal di dalam mengikut Tuhan, gagal, frustasi, tidak bergairah hidupnya karena dia tidak pernah mendengar langsung suara dari Tuhan yang menguatkan dia setiap hari, setiap pagi, setiap malam. Itu saudara. Jadi kalau kita hanya mendengarkan suara, banyak orang mendengarkan firman Tuhan dari radio, banyak orang mendengarkan firman Tuhan dari YouTube. Wah, seakan-akan hebat, seakan-akan aku sudah dengar firman Tuhan kok pagi-pagi, luar biasa. No, itu saudara boleh hanya sebagai tambahan, hanya sebagai vitamin tambahan. Tetapi engkau mendengar firman Tuhan harus dari firman Tuhan ini sendiri, Bapak Ibu Saudara. Makanya saya tidak anjurkan Bapak Ibu Saudara baca firman Tuhan dari gadget. Bukan ketika mendengar firman Tuhan ya, bukan. Ketika saudara baca sendiri di rumah, jangan pakai gadget. Kenapa? Waktu saudara pakai gadget, tiba-tiba ada temanmu WA, Pak ada proyek. Terus nggak lama suami istri bilang, halo sayang, gitu. Keganggu nggak saudara? Tiba-tiba ada message, tiba-tiba ada, wah pokoknya begitu banyak. Lepaskan handphonemu. Saya bukan nggak suka handphone, enggak. Kalau saudara lagi mendengar begini, mungkin masih oke. Tapi ketika saudara sendiri, saudara harus pakai ini, saudara. Ada haleluya. Lepas semua gadget saudara, singkirkan semua gadget saudara, matikan kalau perlu. Saudara baca. Saya kalau sudah baca itu, kalau dari gadget sama ini, itu beda saudara. Bisa banyak gangguan. Nah, jadi ketika kita baca dengan firman Tuhan seperti ini, luar biasa. Saudara akan mendapatkan kekuatan yang baru. Saudara akan mendapatkan pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Ada amin saudara? Ketika kemarin saya ke tempat ini, kebetulan tas saya ketinggalan siang-siang jam 3, jam 4. Wah, tadinya saya cuma mau ngambil tas gitu kan. Nah, ada yang menggerakkan saya di sebelah sini nih. Udah, saya menyembah Tuhan setengah jam. Saya baca firman Tuhan 45 menit.
Terus akhirnya saya terus menyembah Tuhan. Ada banyak yang Tuhan berikan kepada saya lewat kata-kata yang menguatkan saya. Ayo kuat, ayo maju, ayo ini, ayo itu. Wah, luar biasa. Dan itu suara itu memberikan kekuatan buat kita. Ada amin, saudara? Ya, mulai hari ini yuk kita rubah paradigma kita. Hati-hati, saudara akan lemah ketika hanya mendengar firman Tuhan dari orang lain, sekalipun itu adalah pendetamu, gembalamu, saudara, yang memberikan engkau firman Tuhan, yang memberikan engkau hal-hal yang baik. Dan kalau saudara perhatikan baik-baik, mengapa saya jarang memberikan firman Tuhan di grupnya GBI Aberta? Karena saya rindu Bapak Ibu Saudara membaca sendiri firman Tuhan, baru sharing ke dalam jemaat. Pak, ini hari ini saya ketemu firman Tuhan yang memberikan kekuatan buat saya. Des. Kalau saya yang kirim, nanti saudara baca, ya tidak sesuai dengan apa yang saudara sedang pergumulan hari-hari ini. Saudara sedang bergumul, saudara sedang kena sakit, saudara sedang punya banyak masalah. Ada haleluya, saudara. Mendengar firman Tuhan direct dari bos langsung, itu berbeda dengan mendengar firman Tuhan dari ini kacungnya Tuhan. Ada amin, saudara? Coba kalau saudara lebih mau mana? Dengar langsung dari bos saudara ngomong, apa dari asistennya bos? Bos punya asisten lagi ngomongin. Kira-kira saudara lebih percaya mana? Kalau bos yang langsung ngomong, bener ini, pasti bener. Kalau yang anak buahnya, wah ini belum tentu benar ya, bener nggak nih dia begini ngomong? Kan bisa aja dia macam-macam terjadi. Itu yang pertama. Ada haleluya Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita sering nggak bersemangat dalam hidup kita? Mengapa kita bertanya-tanya, kok begini hidup kami ya, kok begini, kok begitu, kok begini? Coba dah, mulai sekarang baca firman Tuhan direct dari Tuhan. Dan itu menyebabkan Adam tetap kuat sebelum ada Hawa. Ada haleluya? Ada amin? Adam, waktu dia belum ada Hawa, saudara, dia tetap kuat. Saya mau tanya, kemungkinan besar atau kecil Adam juga dirayu oleh si ulat? Besar atau kecil? Besar. Adam jatuh ke dalam dosa? Kenapa? Karena ada firman Tuhan yang mengakar di hatinya Adam, saudara. Ada firman Tuhan yang begitu kuat, jangan Adam, jangan makan. Kenapa? Dia dengar langsung dari Tuhan, suara Tuhan. Kalau kita dengar langsung suara dari Tuhan itu beda, kuat. Gua bakalan bodoh amat. Orang mau bilang ini, orang gua dengar suara dari Tuhan. Tapi kalau engkau dengar dari pendeta, saudara, pendeta boleh engkau dengarkan sebagai vitamin. Seperti hari Minggu ini, sering saya bilang sama kita semua, hari Minggu ini saudara makan vitamin, minum vitamin. Tapi kalau saudara nggak pernah makan setiap hari, tiba-tiba datang ke dokter sakit, saudara disuntik vitamin, bukan sembuh, meninggal, saudara. Tiap hari harus makan, baru disuntik vitamin. Hari ini kita lebih luar biasa. Ada haleluya. Jadi nggak bisa enggak. Adam jatuh ke dalam dosa bukan karena dirinya tidak percaya kepada Tuhan. Adam jatuh ke dalam dosa karena apa, saudara? Karena Adam itu lebih memilih istrinya daripada Tuhan. Nanti kita akan bahas. Lihat ya, luar biasa. Kejadian 2 ayat 16 tadi sudah ya. Nah, inilah yang dikatakan. Dan jadi kapan Adam mulai berdosa, saudara? Adam mulai berdosa itu ketika Hawa dirayu oleh si iblis, dan barulah Adam tergoda. Coba kita lihat 1 Timotius pasal 2 ayat 13 sampai 14. Jadi hati-hati ya mengenai urutan ini. Jadi bukan Adam itu sebenarnya harusnya tidak jatuh ke dalam dosa. Kalau ayat 13 sampai 14. Karena apa, saudara? 1 Timotius pasal 2 ayat 13 sampai 14. Sudah ketemu?
Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Oke. Terus ayat 14 dikatakan apa? Lagi pula bukan Adam yang tergoda, saudara. Ya, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Jadi sebenarnya Adam di awalnya tidak berbuat dosa apa-apa, tetapi karena sang perempuan ini, dia berbuat dosa. Padahal dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 17 dikatakan, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau, coba kita buat supaya saudara ini lebih jelas. Kejadian pasal 3 ayat 17. Kalau ada yang mau bangkit berdiri dan baca sekencang-kencangnya, luar biasa nih. Kalau boleh yang bangkit berdirinya wanita ini, karena ini untuk wanita. Bu Sieni mau baca Kejadian pasal 3 ayat 17, atau siapa di sini yang bisa baca kencang? Marce, Bu Teti, Bu Gultom, Bu Thompson. Kejadian 3 ayat 17, baca yang kencang. 1, 2, 3. Firman Tuhan, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Amin. Tuhan memberkati. Jadi apa Bapak Ibu Saudara? Lihat, karena mendengarkan perkataan siapa saudara? Istri. Ya, ini please be careful. Be careful, sangat hati-hati. Saudara nggak bisa bilang hari ini, saya masih single kok Pak, saya nggak peduli, saya belum punya istri, saya belum punya pasangan. No, kita belajar. Saudara, pada saat tertentu yang paling kritis dalam kehidupan manusia adalah satu hal. Ketika ada Tuhan yang sudah berbicara langsung kepada sang suami, misalnya dalam pelayanan, engkau harus melayani, engkau harus menjadi gembala sidang, engkau harus melayani apapun di dalam gereja, engkau harus begini, harus begitu. Itu suara dari Tuhan sudah ada di dalam hati sang suami, tapi tiba-tiba sang istri merubah itu semua. Jangan, nggak perlu ngapain pelayanan, kita toh sudah cukup. Hati-hati saudara, apalagi sang istri itu begitu dominan, apalagi sang istri itu yang mencari uang, apalagi sang istri itu yang punya uang. Suami kelihatan takut sama istri, ikatan suami takut istri, sehingga suami merasa, ya udahlah, terserah kamu aja dah gitu. Hati-hati. Dalam investasi juga hati-hati saudara. Banyak teman-teman saya yang bangkrut karena istrinya terlalu dominan. Invest di sana, invest di sini, berapa miliar, berapa puluh miliar, berapa besar saudara. Sang suami nggak bisa ngomong apa-apa. Kenapa saudara? Karena istri lebih dominan. Nah, akhirnya bangkrut. Saya mau katakan hari ini Bapak Ibu Saudara, yang kita harus dengar dalam kehidupan kita bukan berarti kita mengabaikan istri kita. No, kita tetap berdiskusi dengan istri kita, yes. Tetapi saudara harus benar-benar mendengar suara Tuhan. Kalau saudara nggak mau jatuh ke dalam dosa, karena itulah titik terkritis dalam kehidupan manusia untuk jatuh ke dalam dosa lewat sang istri atau lewat perempuan lain, wanita idaman lain. Itu juga titik kritis untuk kita bisa jatuh ke dalam dosa, jatuh sehancur-hancurnya saudara. Hati-hati. Ada haleluya Bapak Ibu Saudara. Ini yang ingin saya jelaskan di sini. Berhati-hati karena ini titik kritisnya seorang jatuh ke dalam dosa. Ya, bukan laki-laki itu bisa jatuh ke dalam dosa kalau dia tidak ada penyebabnya. Biasanya dia tetap tegar, tetap kuat. Tapi ketika sang penolong yang sepadan ini sudah membuat segala sesuatu bukan menjadi penolong, bahkan menjadi pendorong, bahkan menjadi perongrong, maka habislah kehidupan seorang laki-laki, saudara. Ada haleluya. Nah, saudara yang terkasih, suatu saat saya ingin kita melihat ada satu kisah. Ada dua raja di Cina. Ini kejadian benar, namanya Cao Cao. Yang satu namanya Liu Bi.
Bukan Liu Chubeng, bukan. Tapi namanya Liu Bi, yang satu lagi namanya Cao Cao. Nah, Cao Cao ini punya kekuasaan yang sangat besar di China, ya, termasuk negeri Cao Cao, termasuk juga negeri Shenzhen dan yang lainnya di Cina. Nah, sedangkan Liu Bi ini nggak gitu besar kerajaannya, saudara, kecil, tetapi dia punya pengaruh yang besar dan dia punya seorang konsultan namanya Susu. Susu namanya. Nah, saudara, ini dua orang ini nih kalau dia berpasangan, ya kan, wah, sungguh luar biasa, sehingga bisa mengalahkan Cao Cao yang punya negara yang besar. Tiba-tiba pinternya begini, saudara, dia akhirnya merontokkan Cao Cao ini, merontokkan si Liu Bi dan Susu ini begini, saudara. Si Susu dibilang gini, dikirim surat ke Susu, dia bilang, Susu, hari ini ya, ibumu sakit keras, pulanglah engkau ke kampung. Kira-kira kalau saudara sakit keras, ibumu pulang nggak ke kampung? Ke Medan atau kemana? Pulang kan? Nah, sementara pulang, Cao Cao menyerang negaranya dengan strategi yang luar biasa. Liu Bi nggak punya lagi orang yang bisa diajak diskusi, ompong, saudara. Sehingga nggak lama kemudian negaranya dikuasai. Saudara bisa lihat hati si Siu ini, saudara, sangat bergantung kepada, bukan istri ya, tapi sangat bergantung kepada kepada ibunya. Padahal dia tahu ada satu hal yang paling besar yang harus dia jaga, yaitu kerajaan. Tapi dia nggak peduli, dia pikir lebih baik dia ke rumah ibunya. Dan ternyata setelah dia ke rumah ibunya, didapati ibunya itu tidak sakit, saudara. Dibilang sakit keras, ternyata tidak sakit sama sekali. Pelajaran dari ini kita saya ingin memberitahu kepada kita semua, hati-hati dengan hal-hal seperti ini. Ini banyak terjadi di dalam kehidupan kita. Contoh, kita mau ke gereja, tiba-tiba si ini sakit, si ini begini, si ini begini, oh ini begini. Kita tidak jadi ke gereja, saudara, hanya gara-gara faktor eksternal, bukan faktor internal kita bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, di Taman Eden, Adam itu punya seorang musuh, yaitu ular atau si iblis. Bukan Hawa musuhnya dia. Ada, haleluya. Nah, dia tahu percis, ini ternyata tidak main-main ini ya. Yang namanya mengasihi Allah, itu harus lebih dari segalanya. Sehingga ketika kita mengasihi Allah lebih dari segalanya, maka kita bisa mengabaikan segala apapun yang ingin merongrong dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara sudah mengasihi Allah lebih dari segalanya, pola pikir kita akan diubah, pola mindset kita akan diubah. Salah satunya, saudara, kalau kamu mengasihi Allah lebih daripada segalanya, maka engkau akan rajin baca Alkitab, engkau akan rajin berdoa, engkau akan rajin datang ke gereja, engkau akan rajin doa pagi di tempat ini, engkau akan rajin doa malam di tempat ini. Ada, haleluya. Tapi kalau tidak, bye-bye, saudara. Saya mau katakan hari ini, hati-hati dengan hal ini. Dan hati-hati ketika kita sudah masuk ke dalam dosa, seakan-akan kelihatannya dosa kecil. Saya mau tanya sama kita semua baik-baik. Kalau menurut Bapak Ibu Saudara, kenapa Adam sampai mau makan buah pengetahuan yang baik dan jahat? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Kenapa Adam tuh sampai mau? Kenapa sih gitu loh? Apa buahnya menarik? Atau kenapa? Kenapa Adam sampai mau? Nah, kelihatannya enak, Pak. Oh, katanya istri. Nah, makanya kan kadang-kadang tuh istri suka begitu. Pak, ini udah enak nih. Ayolah, inilah. Ya, si sang suami kelihatannya enak. Ya, bisa benar, bisa enggak. Ya, bisa benar lah ya. Terus apa lagi? Ada lagi nggak kira-kira? Apa tuh kira-kira yang membuat Adam tuh akhirnya, bayangin saudara, waktu Adam dengan waktu Hawa diciptakan, itu kalau menurut tahunnya Alkitab, dan itu tahu benar tahu tidak, itu berdasarkan beberapa tafsiran, itu nggak kurang dari 100 sampai 200 tahun. Adam umurnya berapa? 930 tahun. Jadi Adam belum punya istri 200 tahun, saudara.
Tuh, tenang-tenang aja. Dia lihat itu buah, biasa aja dia lewat. Biasa aja tuh buah pengetahuan. Padahal si ular sering ngomong sama dia, Dam, cobain dong Dam. Cobain dong Dam. Ada mau nggak? Lewat aja ada mau. Masih banyak buah lain. Tapi pas istrinya bilang, Adam sayang, dielus-elus Adam sayang, dong cobain dong dikit, cicipin dong dikit. Tapi apa sih sebenarnya yang paling membuat Adam kepingin makan itu apa, saudara? Selain dia bilang enak, sudah dirasakan, ya mungkin ada benarnya juga. Coba-coba juga lah. Kalau kita bilang, wah nih babi panggang enak nih, ya kan? Nanti jangan lupa nih tanggal 29 ada acara apa tuh namanya? Komsel ya, Bu Gultom ya, di rumah Pak Yono. Pak Yono lagi mau bakar apa tuh namanya? Bukan bakar rumah, bukan. Bakar ayam. Mau ada ayam panggang ya kan, mau ada babi panggang, ada anjing. Pak Yono punya anjing satu, katanya mau disembelih, mau diketok kepalanya sama grupnya Pak Ridwan si lain gitu kan. Diketok katanya, Pak besok jangan lupa ya sebarin ke seluruh jemaat, jangan lupa nih pada datang semua, ada di sana babi, ayam, apa tuh namanya, anjing, bebek, B1, B2, B3, bebek juga ada di sana. Jangan lupa ya. Nah terus apa sih yang nyebabin Adam tuh sebenarnya jatuh ke dalam dosa? Karena Adam yang sayang sama istrinya, Pak. Ya itu juga boleh. Karena dia sayang, dirayu-rayu, dipegang-pegang, ya kan? Mungkin sebelum itu kan, kalau istri kan begitu, saudara, pasti kan kalau dia mau minta sesuatu pasti baik banget. Tapi kalau dia lagi nggak perlu apa-apa, saudara, engkau sendiri, aku sendiri, kan? Sampai Pak Yono kasih satu lagu kan, kapan kau datang kembali, ya kan? Karena dia udah pusing Pak Yono, ini istrinya nggak ngurus-ngurus, jadi nggak datang-datang. Nah saudara, apa yang menyebabkan Adam itu kepingin makan? Yang pertama pasti pingin coba-coba. Makanya jangan coba-coba dengan dosa. Ada haleluya? Jangan coba-coba loh saudara sama dosa, ya. Sama narkoba saudara mau coba-coba nggak? Yang benar. Dulu saya waktu SMP coba-coba, bukan narkoba ya, itu tuh gele, ganja. Wah enak loh saudara, semua fly. Tapi jangan coba-coba loh saudara, sedikit coba-coba, besok-besok nagih itu. Saya kan daerahnya di Chicago. Saya waktu itu tinggal di Chicago, bukan di Amerika. Cikini, Kalipasir, Kondang Dia, saudara. Chicago, Cikini, Kalipasir, Kondang Dia. Ya banyak lah gele-gele gitu kan, murah. Kebetulan saya juga dulu masih kecil cukup banyak uang, ya kan. Gara-gara sering dapat uang. Nah, jangan coba-coba, sedikit, lama-lama. Nah, yang pertama memang dia kepingin mencoba-coba, ya, oke. Tapi ada satu faktor yang paling penting dari semuanya itu, yang Pak Yono bilang benar, yang Pak Thompson bilang ada benarnya juga. Tetapi satu hal yang paling benar adalah dia meremehkan dosa. Jadi dia pikir, hanya makan apel atau hanya makan buah, masa sih efeknya sampai gila-gilaan, kecuali Adam disuruh membunuh. Nah, baru ini dosa besar nih. Tapi kalau cuma dosa kecil, makan, apa sih Tuhan kok sampai begitu kejam ya, gitu loh. Nah, jadi Adam itu meremehkan dosa. Padahal implikasi akibat dari dosa Adam apa saudara? Kita ini semua dosa. Katakan kiri kananmu, kita semua dosa gara-gara bukan si Adam dong, siapa? Si Hawa. Implikasi dari dosa karena dia meremehkan dosa, saudara, luar biasa. Kita sekarang menjadi turunan dosa. Semua yang tadinya nyaman-nyaman, yang tadinya harimau sama kita saling pelok-pelokan. Coba sekarang Pak Yono mau nggak pelok-pelokan sama harimau? Dekat duluan, Pak. Yang tadinya ular tadinya nggak galak saudara, ular deket-deket sama Adam, ya kan, kayak yang zaman sekarang glendot, ya kan, nari ular mungkin, ya kan, bareng-bareng di Taman Eden, luar biasa loh saudara. Kalajengking, ya kan, terus apa tuh namanya, kepiting juga nggak ngejapit. Coba sekarang saudara, begini, jap aja, kena. Kalau dulu kepiting jalan-jalan, sayang-sayangan, karena dosa.
semua jadi berantakan. Semua jadi garang, saudara. Ada haleluya? Karena dosa semua jadi hancur, lebur semua. Hanya gara-gara tidak taat, hanya gara-gara kepengen coba-coba, hanya gara-gara meremehkan. Tapi yang paling penting, jangan pernah meremehkan dosa. Sekali kita remehkan, ini mah dosa kecil, korupsi kecil-kecilan, dosa kecil. Jangan sekali-sekali meremehkan dosa yang masuk dalam hidupmu sepersekian saja. Itu akan membuat implikasi besar. Karena itu Paulus katakan di dalam kitab Roma, saudara. Dikatakan apa? Roma pasal 5 ayat 12 dikatakan gini. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang itu telah berbuat dosa. Ngeri ya, Roma 5 ayat 12. Saudara boleh baca. Dan yang lebih mengerikan lagi nih, saudara, jangan meremehkan dosa. Dosa itu sifatnya menular. Katakan kiri kanan utas dulu, hati-hati dengan dosa. Dosa itu menular. Anak-anak STT, ya kan? Coba tuh, kalau satu istilahnya udah nggak taat, rame-rame bisa nggak taat, bener nggak? Yuk, sekali-sekali yuk. Ngapain sih kita taat mulu, bangun pagi, ya kan ini ya. Saya juga pernah merasakan gitu kan. Wah, sekali-sekali yuk nggak taat gitu kan. Nah, itu pelan-pelan, sedikit-sedikit, lama-lama, saudara, waduh, menular. Coba saudara perhatikan di dalam bangsa dan negara kita. Menteri yang korupsi, istrinya ikut berdosa nggak? Ikut. Ngapain dia? Ikut-ikutan, menular dosanya. Pakai barang-barang mewah, show, ya kan? Anaknya begitu, ntar nggak lama anaknya juga korupsi lagi, ya kan? Ya kan, sekarang juga Raja Jawa juga lagi begitu nih sekarang, ya kan? Tahu kan Raja Jawa siapa? Raja Jawa. Ketika sudah dimasuki oleh dosa yang dulunya mungkin dia ketat, kuat. Nah, itu juga sama tuh si Raja Jawa. Gara-gara sang ratu merayu-rayu, ambruk. Tadinya bagus, luar biasa, oke, hancur saudara. Di mata masyarakat hancur total sekarang. Orang pada ngelihatnya enek saudara. Semua di Facebook, di Instagram saya semua hancur dah. Apa namanya? Dia punya dia punya itu hancur semua udah. Dia punya karakter semua habis, saudara. Saya ingin katakan, yuk hati-hati ya manusia ketika kita berdosa yang kecil. Jadi jangan sampai saudara bilang begini, nggak apa-apa, ini dosa kecil. Yang dosa besar tuh membunuh, nggak berzina. Ini dosa kecil kok Pak, cuman nemenin temen doang gitu kan, nemenin temen doang di pub sambil nyampe kita dapat proyek gitu kan. Dosa kecil kan. Lama-lama saudara masuk ke dalam lingkaran itu, selesai. Ada haleluya saudara? Nah, jadi dosa ini adalah sesuatu yang serius. Katakan kiri kananmu, dosa itu serius. Dosa ini yang sesuatu yang serius. Ayo tos dulu dong kiri kananmu. Ayo dong, semangat. Dosa ini serius loh saudara. Saya mau tanya, dosa serius nggak? Sangat serius. Saya mau tanya, kalau kita punya sakit saudara, saya misalnya punya sakit panu serius nggak? Atau kalau saya sakit panu, tiba-tiba saya panik, saya ke dokter, masuk UGD, dokter ditanya, ada apa Pak? Ini saya ada panu nih. Ketawa nggak kira-kira Mbak Bu? Kamu yang bener Pak, masa panu? Bisul, baru bisul sedikit, masuk kita langsung UGD. Kalau perlu masuk ICU, bahaya nih, ada bisul. Kira-kira serius nggak? Sesuatu serius nggak bisul? Nggak serius. Panu? Nggak serius. Kalau saudara sakit kanker, nah kayak kemarin Pak Trisna, dia pikir kan nggak serius kan, mencret, tahu-tahu pindah dia ke surga kan, hanya gara-gara mencret. Nah kelihatannya nggak serius. Nah hati-hati saudara, kalau dosa ini sesuatu yang serius. Jadi yang harus ditangani dengan serius. Kalau saudara sakit kanker, apakah saudara ditangani sama dokter umum? Pasti sama dokter spesialis kanker, namanya dokter onkologi. Karena itu sesuatu yang sangat-sangat serius, saudara. Ya apa ya, orang mau sakit saraf kejepit,
kalau ditanganin sama dokter gigi bisa nggak kira-kira? Mati saya, gitu kan? Mesti ditanganin sama dokter spesialis tulang belakang. Serius saudara, dosa ini sesuatu yang serius. Sekarang saya mau tanya lagi, kalau di rumah bapak ibu saudara kemalingan atau ada ribut-ribut kecil, Pak Presiden perlu turun nggak? Hah? Misalnya saudara kehilangan handphone, di rumah kehilangan sepeda, kehilangan motor, saudara lapor ke Pak Presiden nggak? Siapa? Lapornya ke siapa? RT, Satpam, ya kan? Oke. Terus tiba-tiba terjadi pembunuhan di sekitar rumah saudara. Apa yang saudara lapor? RT RW udah nggak mempan, lapor ke polisi, ke polsek. Bener nggak? Setelah lapor ke polsek, baru diurus. Saya mau tanya lagi, itu kan setengah serius. Sekarang lebih serius lagi. Kalau tiba-tiba di tempat saudara ada teroris, bom meledak di tempat saudara, serius nggak? Sudah lumayan serius. Yang turun siapa? Kapolda, bukan Kapolsek, bukan Kapolres lagi. Kapolda, bom. Itu sifatnya sangat serius. Di rumah kita ada bom meledak. Saya mau tanya lagi, tiba-tiba bom itu meledak di 2 tempat. Satu di rumah sakit, satu di kementerian. Siapa yang akan turun? Halo? Siapa yang turun? Kapolri, Panglima TNI, Kementerian Pertahanan, si Wowo, ya kan? Terus nggak lama si Jokowi. Pasti mereka akan turun tangan. Waduh, bahaya ya, meledak. Turun tangan langsung. Dosa, siapa yang turun tangan? Siapa yang turun tangan untuk membereskan dosa? Yesus. Wah, Om Ye, ya kan? Om Yesus yang turun tangan. Nggak pernah masalah dosa dia kirim Nabi Yesaya. Enggak. Nabi Yesaya cuma ngoceh-ngoceh doang. Lu dosa, lu dosa, lu dosa, ya kan? Paulus ngoceh doang. Dosa begini. Siapa lagi yang dia kirim? Semua nabi-nabi yang dikirim cuma ngoceh doang, saudara. Yang benar-benar menebus dosa manusia, siapa? Karena itulah saya mau katakan hari ini, masalah dosa adalah masalah yang serius. Bos, raja di atas segala raja sampai turun tangan menjadi manusia. Karena dosa ini bukan masalah sepele, masalah super serius. Oleh karena itu hati-hati dengan dosa. Amin, saudara. Jangan main-main dengan dosa, saudara. Karena dosa ini begitu serius. Dan lupa dosa adalah maut, saudara. Sedemikian berbahayanya, sedemikian kerasnya. Saudara mesti berhati-hati. Karena apa? Matius 10 ayat 28 mengatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Nggak usah takut. Matius 10 ayat 28, nanti saudara baca ya. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa, takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Siapa dia? Yesus, saudara. Mengerikan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita belajar dengan sangat serius bahwa upah dosa itu adalah maut, dan konsekuensinya ketika dosa itu ada dalam kehidupan kita, rohani kita mati. Rohani kita mati. Tuhan bilang, maka pada saat itu juga engkau akan mati. Mati secara fisik? Tidak. Tapi mati secara rohani kita. Dan ini yang paling berbahaya dalam hidup kita. Ketika rohani kita mati, saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, kalau kita mati kira-kira dikasih tahu apa-apa, bisa tahu nggak, saudara? Waktu saya ngelayat Pak Trisna, Pendeta Trisna kemarin, ya kan, hari Kamis ya, malam penghiburan terakhir sebelum tutup peti, saya tepok-tepok, dia nggak nyaut, saudara, di peti. Hello, gitu. Ambil saya ketawa-ketawa, halo. Ya kan suka ketawa, gitu kan. Aduh Pak, cepet-cepet amat sih jalan, nggak nunggu-nunggu. Ya, saya bilang gitu kan. Tapi dia nggak bisa ngomong, saudara. Dia diem aja gitu kan. Nggak bisa ngapa-ngapain. Saya mau katakan satu hal. Kalau rohani saudara mati, saudara dikasih tahu sama firman Tuhan sekeras apapun, nggak bisa hidup lagi. Ngeri. Saudara tahu mati? Mati berarti kita udah nggak bisa bereaksi apa-apa. Jangan sampai rohani saudara mati hari ini. Yang percaya katakan amin. Jangan sampai, saudara. Ketika rohani saudara mati hari ini, game.
saudara dikasih tahu sama pendeta sehebat apapun firman Tuhan, setajam apapun pujian, sehebat apapun, saudara nggak bergeming sama seperti orang mati. Pak Trisna ketika dia meninggal, saudara, banyak sekali kenang-kenangan. Yang paling terkenal adalah kenang-kenangan lagu tadi. Makanya saya kaget tadi tuh. Wah, Pak Trisna datang ke sini. Tahu nggak lagunya apa? El Shaddai. Masih ingat nggak waktu dia khotbah ke sini? Dia nyanyi lagu itu. Dan itu lagu kesayangannya. Harus dinyanyikan waktu dia mati. Dipesen sama keluarganya. Kalau saya mati, ya lagu ini jangan lupa ya. Nanti juga saya pesan sama Ibu Gembala atau siapa. Mudah-mudahan sih saya duluan daripada Ibu Gembala kan. Entar saya pesan Ibu Gembala duluan lagi kan. Saya pesan lagu ini gitu kan, supaya nanti ketika saya meninggal lagu ini jangan sampai lupa nih, minimal 1 sampai 2 lagu gitu ya kan. Pak Trisna juga sama. Jadi kemarin waktu malam penghiburan itu lagu El Shaddai nggak pernah lupa. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Apa jangan-jangan Marce disusupin rohnya Pak Trisna? Saya curiga nih. Saya tadi sampai kaget tuh sudah. Oh, El Shaddai. Saya lihat-lihat Pak Trisna ada nggak nih? Nggak ada, aman saya. Jangan-jangan dia lagi ada di sini dengerin saya. Nah, saudara, saya mau katakan, ketika hambanya itu Bapak almarhum Pendeta Trisna sudah meninggal, lagu El Shaddai pun dia sudah tidak bisa lagi nyanyikan. Dia tidak bisa lagi nangis, dia tidak lagi bisa bertepuk tangan, dia tidak lagi bisa mengangkat tangan. Karena apa? Dia tidak bisa dengar, dia sudah mati. Kalau rohani kita mati, saudara, ngeri. Suara Tuhan, firman Tuhan, teguran dari istri, dari suami, dari anak yang merupakan juga suara Tuhan, saudara udah nggak dengar, sebodoh amat. Pokoknya saya maunya begini. Gembala yang menasehatkan kau tidak mau, aku mau tetap keluar dari gereja ini, yang nggak peduli. Ya, situ artinya rohani kita sudah mati. Kalau rohani kita sudah mati, maka selesai, nggak ada lagi yang bisa. Sekalipun Yesus Kristus, dia nggak mau lagi untuk membangkitkan rohani kita yang mati. Yesus cuma bilang di dalam Alkitab, dia tidak pernah membangkitkan iman orang yang mati. Bukan orang yang lagi mati beriman, tetapi iman orang yang lagi mati dia tidak akan pernah bangkitkan. Tetapi dia akan bangkitkan orang yang sakit dan mati, dia bangkitkan secara fisik. Yang paling sulit kalau kita sudah mati rohani. Mulai hari ini, yuk kita semua yang ada di tempat ini jangan pernah mau mati rohani. Katakan kiri kananmu, mulai hari ini rohani kita harus hidup. Katakan gitu. Rohani kita harus makan. Katakan kiri kananmu. Kalau nggak makan berarti engkau mati. Katakan kiri kananmu. Jadi kalau engkau nggak pernah mau mendengar firman Tuhan, engkau nggak pernah mau memuji Tuhan setiap malam, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan, berarti engkau sudah mati. Udah mati, benar. Orang kalau udah mati, ya dia udah nggak mau apa-apa, saudara. Dia tidak mau dengar firman, dia tidak mau baca firman, dia hanya mau dengar firman seperti ini. Jadi gini, saudara, saya sering bayangkan, nih mohon maaf, semaaf-maafnya, mohon maaf lahir batin. Saya sering membayangkan saya khotbah, rohaninya mati semua, ngeri ya. Karena kenapa? Setiap saya khotbah, saya sudah analisa gitu ya. Sebagai sahabat juga nggak direspon, sebagai ini nggak direspon. Buat saya nggak masalah, upah saya tetap di surga untuk saya. Tetapi untuk Bapak Ibu Saudara sangat disayangkan. Ayo mulai hari ini, engkau mau bangkit, engkau nggak mau mati rohanimu, lakukan firman Tuhan, baca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, berdoa setiap hari supaya jangan sampai benar-benar mati. Mungkin hari ini saudara masih setengah mati. Rohaninya masih setengah kenger, masih setengah pingsan. Ada haleluya? Katakan kiri kananmu, rohani kita masih setengah pingsan. Rohani kita masih setengah pingsan. Besok rohani kita harus bangkit, nggak mati lagi. Ada haleluya? Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Supaya mulai hari ini, sekalipun kita memang turunan dosa, jatuh ke dalam dosa,
tetapi kita tidak mau hidup di dalam dosa. Beda antara orang yang jatuh dalam dosa dan orang yang hidup di dalam dosa, itu dua hal yang berbeda. Kalau saudara jatuh ke dalam dosa, saudara nggak sengaja kepleset jatuh. Tapi kalau saudara sengaja hidup di dalam dosa, berkubang dengan dosa setiap hari, itu lagi, itu tandanya saudara sudah mati rohaninya. Kalau saudara jatuh di dalam dosa, saudara masih bisa bangkit. Kalau saudara jatuh nih, jedek, ya kan keseleo, saudara bangkit lagi. Tapi ketika saudara sudah hidup di dalam lumpur dosa itu, nggak bisa kemana-mana lagi, saudara sudah mati. Oleh karena itu hari ini firman Tuhan dengan tegas menegaskan bahwa, dan satu lagi kalau saudara perhatikan baik-baik, ada yang kelupaan tadi saya, satu lagi saudara buka, barusan terlintas, Tuhan ingatkan, kitab Kejadian pasal 3 ayat 22. Coba kita buka, Kejadian 3 ayat 22 kalau saya nggak salah ya. Soalnya saya baca ini terngiang-ngiang. Nah, yuk kita baca yuk yang kencang ini untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Kejadian pasal 3 ayat 22. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Saya mau katakan, kenapa Adam dan Hawa diusir dari surga? Dari Eden. Kenapa saudara? Supaya dia tidak bisa makan pohon kehidupan, buah pohon kehidupan. Kalau dia makan buah pohon kehidupan, dia bisa hidup selama-lamanya. Apa artinya ini? Pohon kehidupan itu adalah salib Kristus. Kenapa digambarkan pohon-pohon dan pohon? Karena salib itu bicara soal kayu, saudara. Nggak ada salib nggak bicara soal kayu. Yesus Kristus di salib pasti ada kayu. Kayu itu kan dari pohon, saudara. Nah, jadi kayu yang satu ini, yang di pohon kehidupan ini bicara soal Kristus. Jadi jangan sampai orang bolak-balik, saudara, di Taman Eden. Dia berbuat dosa, makan, ntar nggak lama balik lagi makan lagi. Tuhan tidak mau seperti itu. Dia usir dari Taman Eden. Dia bilang, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan untuk pengampunan dosa hanya melalui Yesus Kristus yang nantinya akan lahir. Dia tidak mau kita sembrono, bolak-balik, habis makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, wah hebat, gua dosa nih, makan lagi. Saudara juga begitu. Ada haleluya? Jangan sampai bolak-balik, berdosa, minta ampun, berdosa, minta ampun. Suatu saat Tuhan akan bilang, keluar dari tempatku, keluar dari Edenku. Sementara ini saudara masih di Eden. Pergunakan anugerah Tuhan yang besar ini untuk kita semua. Jangan sampai kita diusir dari Tuhan, diusir dari Eden, diusir dan tidak bisa menikmati pohon kehidupan yang akhirnya Tuhan sendiri yang membawa pohon kehidupan itu kepada manusia, dan dipersilakan untuk diminta ampun dosa, dipersilakan melalui darahnya, dia tebus semua melalui kematiannya di atas kayu salib. Amin. Tuhan memberkati. Biar